Wasittatun, bahkan satu ayat ada yang diriwayatkan ada 7 makna, ada 6 ya, 6 penafsiran. Wa sab'atun, bahkan ada yang sampai 7. Wa yu'lamu anna jami'aha ghairu masmu', dan diketahui semua penafsiran sampai 5, 6, 7 ghairu masmu' tidak pernah didengar minan Nabi, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena penafsiran sampai 5, 6, 7 itu enggak pernah didengar dari Nabi, itu berarti hasil pemikirannya sahabat atau hasil pemikirannya tabi'in istimbat. Jadi yang model begini ada dari dulu. Menafsiri Quran bukan berdasar udele saenake dhewe nafsu, tapi ini memang ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak begini ya, yang kadang tak sampaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, rubahlah kemungkaran dengan tangannya. Tangan enggak harus maknanya ngampelingi uang, gepuk uang. Dalam kalimat-kalimat lain, tangan itu maknanya memberi bantuan. Orang berbahasa mohon uluran tangannya. Itu ojo kok tanganmu mau telolor nito. Maksudnya mohon bantuan. Jadi ketika merubah kemungkaran dengan tangan, maksudnya beri bantuan solusi pada mereka yang sedang terjerembab dalam kemungkaran. Problemnya apa kok sampai umben-umben? Ternyata sumpek bojone pure. Dibantulah. Nah gitu loh. Itu merubah kemungkaran. Jadi kalau lafadz biyadihi dimaknai seperti itu makna analisa dikaitkan dengan kalimat lain. Bukan saenake dhewe model kebatinan, bukan. Beda antara kebatinan dan istimbat, penafsiran yang ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'lamu anna jami'aha ghairu masmu'. Dan diketahui semua makna itu enggak pernah didengar dari Kanjeng Nabi. Fa innaha qad takunu mutanafiyatan la taqbalul jam'a. Fa inna satune makna yang ada 5 macam, 6 macam, 7 macam, iku qad takunu terkadang ono apa makna 5, makna 6 penafsiran, ono iku mutanafiyatan saling bertolak belakang, kontradiksi. La taqbalul jam'a yang tidak bisa dipadukan, tidak bisa dikonvergensi, tidak bisa dicari titik temu. Fayakunu dzalika mustambatan bi husnil fahmi. Fayakunu mongko ono apa dzalika mengkono-mengkono makna tadi iku mustambaton digali bi husnil fahmi dengan pemahaman yang baik, wa tulil fikri, dan digali dari proses pemikiran yang lama, akhirnya menghasilkan kesimpulan. Walihada krono iki, kayak ngene iki, Imam Syafi'i dawuh bahwa jamaah iku asal sik nututi ruku imam, berarti oleh rakaat. Asal nututi ruku imam tumak nina. Imam Syafi'i kenapa? Ternyata menafsiri ayat tentang jamaah, warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Jadi ukuran minimal jamaah itu iso ruku' bareng itu. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, andai penafsiran itu enggak ada di zaman Nabi misalnya, ya, itu penafsiran bil akli, bukan bin nafsi, berdasar akal dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan berdasar nafsu. Dan ternyata setelah dicari riwayatnya, ketemu dulu Ali bin Abi Thalib pernah telat sampai masjid Nabi wis ruku, ternyata tetap sah. Nah begitulah mas. Yang begini ini bukan kebatinan, ini istimbat. Iso bedane ya. Istimbat karo kebatinan itu beda.
Wali hadza krana ini qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libni Abbasin kepada Ibnu Abbas kecil. Ibnu Abbas cilik mungkin ya sapatul niku. Karo Nabi ditungane Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pinterkan, pahamkan Ibnu Abbas ini dalam agama dan ajarkan kepada Ibnu Abbas itu takwil Quran. Boleh berarti mentakwil, boleh berarti menafsir, tapi ilmiah, bukan kebatinan. Kebatinan ini enggak nyantol lafadz Quran belas, ya melayang-layang lepas loh. Nabi Adam mudhun ning bumi, iku gak mudhun ning bumi. Bumi iku wanita itu sawah, bumi. Maksudnya ku kon jimak bojone. Lha ngene ngelamun wong ngene iki. Halo. Iku penafsiran apa ngelamun ngene? Ya ngelamun banget. Iku contoh-contoh kebatinan. Waman yastajizu min ahli tammat mithla hadhi ta'wilat ma'a ilmihi bi annaha ghairu muradatin bil alfaz wa yaz'umu annahu yaqsidu bihi da'watal khalqi ilal haqqi yudahi man yastajizul ikhtira' wal wad'a ala rasulillah. Waman barang siapa yastajizu membolehkan min ahli tamat dari pengikut aliran kebatinan, membolehkan mislah hadhi ta'wilat, penakwilan seperti ini, ma'a ilmi padahal dia mengerti bi'annaha bahwasanya penakwilan tadi iku ghairu muradatin bil alfat, bukan yang dimaksudkan dari lafat-lafat tadi. Dia tahu bahwa pentakwilan, pembelaan makna itu bukan maksudnya lafat Quran, tapi tetap saja dia menafsiri, menakwili seperti itu. Dan dia menyangka, mengeklaim annahu bahwasanya dia itu yaksidu bermaksud bi dengan melakukan penakwilan. Apa alasannya? Da'watal khalqi, mendakwai umat manusia ilal haqi kepada kebenaran. Wong sing ngono kuwi yudahi menyerupai man orang yastajizu yang juga membolehkan al-ikhtira'a gawe hadis wal wad'alan gawe hadis palsu, gawe hadis maudhu ala Rasulillah, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lima, untuk sesuatu huwa kang utawi ma fi nafsihi pada dirinya iku hakun bener. Jadi ada sesuatu yang secara substansial bener, tapi kebetulan orang nemu ayatnya, orang nemu hadise, lalu dia mentakwil ayat atau gawe-gawe hadis untuk melegitimasi apa yang diyakini benar tadi. Lah itu dosa toh. Terus bener iku enggak kudu didalili dengan Quran hadis. Loro tambah loro papat. Qala Rasulullah, ora perlu. Ya, enggak perlu. Walakinnahu, tetapi mengkono-mengkono hak maturan yang umi iku lam yantik ora tau ndawuhake bihi kelawan mengkono-mengkono hak asar'u syara kaman yad'u fi kulli mas'alatin yaraha haqqan hadisan, kaman seperti orang yad'u yang membuat hadis palsu fi kulli mas'alatin yaraha haqqan, di setiap masalah yang dia pandang benar. Pokok saben ono masalah yang dia yakini benar, maka dia buatkan hadisan hadis palsu an Rasulillah atas nama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneliti terong itu ternyata lek dikukus luar biasa, lek digoreng malah melemahkan imun. Qala Rasulullah al-batinjan syifaun min kulli da'in. Ngono kuwi, mbiyen ana hadis palsu ngono kuwi. Melakukan penelitian terong luar biasa untuk melariskan terongi, terus qala Rasulullah ya, bahwa terong itu obat dari segala penyakit. Lah ngono iki lho, ya ora oleh no. Perkara sama neliti terong bener sakarepmu, tapi enggak perlu untuk melariskan itu terus gai-gai hadis palsu atau nafsir-nafsiri ayat dengan model aliran kebatinan. Wadhalika utai mengkono-mengkono untuk meyakinkan kebenarannya terus nggawe hadis palsu, ikudul mundolim wadolalun dan sasar watukhulun dan termasuk fil wa'idi masuk dalam ancaman keras al-mafhumi yang dipahami min qaulihi dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis Bukhari dah. Barang siapa membuat kebohongan mengatasnamakan saya, berarti gawe-gawe hadis palsu. Falyatabawwa mongko manggonono maq'adahu ing panggonane minan nari saking neraka. Balis syarru fi ta'wili hadil alfaz atammu wa a'zam. Bahkan asyar utawi bahaya fi ta'wili hadil alfaz mentakwil lafat-lafat Quran saenake dhewe. Bahayane atammu lebih merata lebih meraja lela wa a'zamu lan weh gedhe li anna mubtilatun listiqati bil alfaz. Karena penafsiran-penafsiran kebatinan itu bisa membatalkan kepercayaan orang terhadap lafaz Quran. Ngono lho. Yes, kaya iku barang Ahmadiyah iku pegangane apa tadzkirah apa iki. Datang ke sini, mani bukuku di pegangan kami tafsir ini Kiai. Jadi kami enggak keluar dari Quran. Nah, tapi apa tafsirnya cocok dengan Quran? Tak simpen. Waqati'atun dan penafsiran seperti itu memotong tariqal istifadati wal fahmi, memotong cara mengambil makna dan cara memahami minal Quran dari Al-Quran bil kulliyah secara total. Suwe-suwe enggak diperlukan Quran. Toh selama ini sudah ada pentakwilan yang keluar dari Quran, enggak perlu Quran. Nah, niki terus bibit-bibit ono aliran liberal. Faqad arafta kaifa sarafa syaitan tawa'iyal khalqi anil awam al-mahmudah ilal madhmumah. Faqad arafta teman-teman wis weruh sapa sira kaifa bagaimana sarafa membelokkan asyaitonu setan dawa'iyal khalqi motivasi umat manusia anil ulumil mahmudah dari ilmu yang terpuji dibelokkan ilal mazmumah kepada ilmu yang tercela. Ada orang menafsiri Quran, kenapa kami menafsiri Quran kok nggak boleh? Loh, Qurannya baik, menafsiri juga monggo, asal sudah memenuhi syarat. Kalau terus menyesatkan berkedok menafsirkan, ya nggak boleh. Gitu. Nambani wong loro nyuntik api, asal sing nandangi dokter ahlinya. Di atas itu tukang ngarik tamat TK dan nyuntik wong loro ya tak kamplengi. Ketika kami menentang, bukan menentang nambani wong loro, yang ditentang itu bukan kewenangannya, nggak punya keahlian, nggak punya kapasitas kok melakukan itu loh.
Idza wusital amru ila ghairi ahli. Bukan penafsirannya yang kita, bukan pekerjaan menafsiri. Gitu loh. Tapi mbok yo lek durung ahli itu jangan melakukan gitu. Paham ya? Ono wong enggak memenuhi syarat terus ngimami khutbah Jum'ah ditentang. Dadak lek gawe sama ini menentang khutbah ini. Menentang Jumatan ini. Bukan menentang khutbah, bukan menentang Jumatan. Lek enggak becus ojo khutbah, aja nglakoni, ngono tok. Tindak pundi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang terjadi itu apa? Membelokkan ilmu-ilmu yang terpuji menjadi tercela. Wa kullu dzalika bitalbisi ulama isu bitabdilil asami. Dan semuanya itu terjadi karena talbis pembawuran, pengkaburan yang dilakukan oleh ulama su. Ulama, keturune ulama dari awal wis keliru niat keliru noto hati, bitabdilil asami dengan merubah-rubah, dengan mengganti-ganti nama, fikih berganti makna, hikmah berganti makna, tauhid berganti makna, ya tak? Itu. Fa ini taba'ta haula, fa ini taba'ta lamun manut siro haula orang-orang yang kayak begini, iktimadan alal ismil masyhur, hanya karena bertumpu, hanya karena percaya kepada nama yang kadung populer, tidak menelusuri lebih jauh, min ghairi iltifatin, tanpa menoleh, ilama maring makna-makna, urifa yang dikenal apa makna, fil asril awal di zaman Kanjeng Nabi atau di zaman sahabat. Kalau tahu-tahu pemaknaan oleh ulama su ini kamu ikuti karena kadung terkenal apa salah kaprah tanpa kamu mau menoleh. Dulu di zaman Nabi, zaman sahabat apa ngono kuwi. Ngerti ya? Min ghairi iltifatin ila ma urifa fil asril awal. Lek sampean manut ngono kuwi Mas, kunta kaman talaba syarafa bil hikmah bittiba'i man yusamma hakiman. Ana kunta mongko dadi sapa sira, dadi iku kaman kaya wong talaba kang mencari sapa man asyarafa kemuliaan bil hikmah dengan ilmu hikmah, bittiba'i man yusamma hakiman dengan cara mengikuti siapapun yang dinamakan hakim. Bahkan kadang-kadang tonggomu jenenge hakim, tapi ya enggak hakim blas. Mung jenengae hakim padha karo engkel-engkelan. Menamung mau jamaah sing imami sapa? Sing imami imam ora, sing imami Ghazali. Sing ngarep kuwi sapa? Ghazali dudu imam. Nek ngono kuwi moro ikuti tanpa mau telusur lebih jauh di zaman Nabi, apa kaya ngono kuwi cara menafsiri, cara memaknai. Nek moro-moro ikuti sampean kaya wong sing golek kemuliaan apa dengan ilmu hikmah. Carane siapapun yang namanya hakim kamu ikuti. Fa inna ismal hakim sara yutlaqu ala tabib. Karena di zaman Imam Ghazali ini istilah hakim itu digunakan untuk seorang tabib. Wong Jawa yang ngarani wong pinter. Sowan niku lho, sowan tiang pinter niku lho. Hakim. Padahal tibake tabib tukang nyuwuk.
Fasyair, penyair, budayawan. Itu kadang orang menyebut juga wong pinter. Wal munajjim, ahli ramal. Itu kadang wong juga ngarani wong pinter. Iki sing ndi? Fi hadzal asri, di zaman sekarang ini. Jadi ojo sembarang, manut ojo sembarang. Wa dzalika bil ghaflah an tabdilil alfaz. Hal itu karena lalai, teledor, an tabdilil alfaz ngganteni merubah-rubah lafal. Al-lafdul khamis, lafat kelima yang dirubah-rubah zaman Nabi rangono, zaman sahabat rangono, malih berubah. Iku al-hikmah, lafat al-hikmah. Fa inna ismal hakim sar yutlaqu ala tabib wa syair wal munajjim. Fa inna ismal hakim krana setune nama al-hakim iku sara dadi apa lafat al-hakim iku telaku digunakake apa lafat al-hakim ala tabib untuk menyebut profesi dokter, tukang nambani, penyair, terus tukang ramal, ahli nujum, hatta alalladzi hatta sampai istilah hakim itu alalladzi digunakan untuk orang yutaharijul qur'ah sing muter undian ala akufis sawatiyah di telapak tangannya orang-orang hitam fi sawari turuk di jalan-jalan. Di tradisi zaman Imam Ghazali mungkin nang pinggir dalan ana wong dodol jamu, ana wong sulapan, gawe undian, ya kan? Terus sing tukang muter angkai lho. Ngono kuwi lho, mbiyen ya diarani hakim. Wong bijaksana, delok diputer lho 8 tenan. Diputer mana? Lebih itu tenan. Iku mbiyen nek ngarani wis hakim. Padahal muter iku sepiro? Nek kepengin mandek angka 8 ya mutere titik. Ngene tok. Nek pengen mandek angka 1 mutere rada akeh sak puteran. Tapi wong ngarani wong pinter iki. Hakim. Wal hikmatu, padahal hikmah sak bener dalam Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang namanya hikmah itu orang dianugerahi hikmah berarti dianugerahi keberkahan yang luar biasa banyaknya. Lah mosok ya mek tukang bedek ngono ae. Terus Luqman Al-Hakim yang terkenal surat Luqman ini luar biasa dan nasihatnya kepada anak-anak ahli pendidikan. Hikmah ngono kuwi. Lah mosok malih tukang bedheke jenenge ahli hikmah. Itu loh betapa lafaz itu mengalami degradasi, kemerosotan makna. Ayo wis balik model NU Mas, aja kakean pola Mas. Ya ta? NU sing sak benere sing cocok karo konun asasi itu. Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah, Malikiyah, kalaupun wirid, Thariqah, Imam Junaid, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syadili, jangan keluar dari itu sudah. Dan Wali Songo yang datang ke Indonesia itu kebetulan bawa itu. Bejane wong Indonesia Mas. Dilalah biyen sing dakwah ning Iran kaya wong ngono kuwi. Ngene. Nek Indonesia doy kaya ngene karo pangeran ya dipilihne. Iki tak kirimi pendakwah sing iki. Beja-bejamu lho sampean. Orang ngerti bahasa Arab. Tapi ternyata lantaran ulama-ulama top itu yang dikirim Allah, meskipun kita nggak ngerti bahasa Arab, tahu-tahu diparingi akidah, diparingi fikih, yang itu ahlu sunnah wal jamaah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, wong Jawa, api-api wong Jawa,
ralali karo wong-wong kuwi, sering kirim Fatihah. Wa ila hadrati Syaikhul Qadir Jalani wa wali songo wa muassis pondok pesantren sa Indonesia. Ngono terus dibantah karo kono. Zaman Nabi ra nek ngono-ngono kuwi. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu